Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita akan membahas masih dalam series manajemen risiko yang judulnya adalah Risk Assessment Considerations. Jadi risk assessment ini dibutuhkan untuk outputnya adalah kita melakukan rating, melakukan pemeringkatan terkait tentang risiko yang memang kita sebut dengan significant risk di dalam perusahaan. Nah, kira-kira nanti in detail ada teknik apa yang bisa kita sampaikan di sini dan juga ada pendekatan apa di dalam risk assessment ini. Jadi kita akan membahas itu lebih detail lagi, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke guys, sekarang kita bahas risk assessment considerations. Nah, importance of risk assessment. Kenapa risk assessment itu penting? Risk assessment itu melibatkan recognition of risk and the rating of them to determine the significant risk facing the organization's project or strategy. Jadi sebetulnya kenapa kita melakukan risk assessment-nya, karena disampaikan bahwa risk assessment ini penting untuk penentuan significant risk yang akan dihadapi oleh organisasi, project ataupun strategi. Nah, risk assessment ini banyak, atau kita sebut nanti mungkin teman-teman akan menemui dengan nama RA ataupun risk assessment, itu sebetulnya singkatan untuk dari risk assessment ya, ataupun RA ya. Karena begini teman-teman, kenapa kita perlu melakukan risk assessment? Karena sebetulnya di dalam rangka project, organisasi ataupun strategi, mereka menghadapi beberapa risiko. Nah, kita tidak mungkin mentreatment semua risiko yang ada. Kita membuat skala prioritas, kita membuat assessment ya. Sebetulnya significant risk mana yang menjadi top priority yang perlu menjadi concern dari top management ataupun di level middle management. Nah, ini yang menjadi skala prioritas ataupun assessment kita lakukan di sini untuk kita treatment mana yang memang signifikan dan memang berdampak besar terhadap perusahaan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Pendekatannya untuk risk assessment ini akan ada dua, ada top down ataupun bottom up. Nah, memang top down ataupun bottom up ini kembali lagi kepada budaya organisasi perusahaan ya. Sebetulnya pada saat kita bicara top down itu adalah suatu hal yang baik juga, karena kembali lagi risk ini memang harus datang dari tone of the top. Artinya adalah bahwa awareness dari BOD itu menjadi penting sekali. Akan tetapi kita juga tidak salahnya nanti mengcombine supaya ketemu di tengah dari bottom up. Artinya apa? Bahwa di level operasional, di technical itu adalah teman-teman yang ada di middle management ke bawah itu justru lebih menghadapi permasalahan di lapangan. Sehingga mungkin nanti pendekatan yang terbaik adalah kita mengkombinasikan antara top down dan bottom up supaya kita ketemu di tengah ya. Nah, top down assessment kita bicara keuntungan dan disadvantage ya. Top down assessment yang pertama adalah likely to result in enterprise with a wide approach ya. Betul, karena dia bicara dari top down. Di top ini dia memiliki helicopter view yang jauh lebih luas lagi ya. Akan tetapi disadvantage-nya kita lihat bahwa senior managers and director cenderung untuk fokus on risk external to the organizations. Karena dia helicopter view, akibatnya di level operasional dan teknis dia tidak terlalu pay attention, dia lebih pada eksternal dari organisasi ya. Karena memang di level top ataupun BOD memang akan lebih, ataupun di level GH ke atas mungkin akan lebih fokus kepada external risk ya. Kita lihat keuntungan yang kedua. The most significant strategic risk for the organizations can be captured quickly and there will be manageable number ya. The most significant strategic risk for organization can be captured quickly. Karena perspektifnya dari top, sehingga top itu wajar ya, kalau top itu berpikir sangat strategis sekali, dia akan aware, dia akan sensitif dengan significant risk. Makanya kalau kita berbicara dengan level top management ke atas, dia pasti akan berbicara sesuatu hal yang strategis. Dia sudah bisa merekognisi adanya dalam tanda kutip failure, kegagalan yang sifatnya strategik. Dia tidak lagi bicara dalam level technical, dalam level yang very teknis, itu bukan levelnya top management. Makanya dia akan lebih aware terhadap significant risk ya. Nah, akan tetapi disadvantage-nya adalah bahwa limited awareness of internal operational risk ya. Ya, karena memang dia tidak day to day dan dia sifatnya akan menerima report yang memang cukup signifikan memerlukan penanganan top management, makanya dia tidak aware terhadap internal operational risk yang tidak signifikan ya. Nah,
Kemudian kita lihat keuntungan yang berikutnya, show risk management buy-in from the top, resulting in acceptance of risk management activity at all levels. Ya, kita lihat disadvantage-nya, danger that the approach becomes too superficial because senior managers believe that they can manage crisis. Ya, nah ini adalah salah satu advantage ataupun disadvantage yang ketiga, bahwa di level top management dia memiliki rasa appetite, confidence bahwa dia can manage all the risk. Ya, karena kembali lagi pada pendekatan top down, appetite-nya akan lebih tinggi daripada level di technical. Mungkin di technical kita belum berani mengambil risiko itu karena juga ruang diskresi keputusan kita terbatas. Tapi di level top management dia can buy in. Ya, dia istilahnya dia bilang di sini can buy in from the top. Karena apa? Dia punya appetite, dia punya ruang diskresi keputusan yang memang lebih besar dibanding kita rentangnya, sehingga dia merasa percaya diri untuk buy in, dalam tanda kutip dia can manage all the risk. Padahal di dalam technical implementasinya kita memerlukan masukan dari bottom juga, bahwa jangan-jangan ada technical risk yang memang harus diperhatikan dan itu dapat menghambat pencapaian strategik. Ya, nah itu yang dia bilang disadvantage-nya, bahwa senior managers believe that they can manage all the crisis. Ya, sementara di level technical-nya nanti yang kedodoran dalam tanda kutip karena dia yang harus menghadapi very technical risk. Ya, kita lihat yang keuntungan berikutnya, since it originate from the top, there is likely to be consistent methodology throughout the organizations. Sementara disadvantage-nya adalah new risk emerging from the operational activity of the organizations might not be fully identified. Ya, nah karena ini originate-nya datang dari top, dia bilang there is likely to be consistent methodology throughout the organizations. Karena dia melihatnya overview, dia melihatnya secara garis besar, maka secara metodologi dia sampaikan di sini tidak ada jauh berbeda. Sementara mungkin gejolak di bawahnya ini tidak sampai ke atas karena mungkin buffernya bagus, mitigate treatmentnya bagus, sehingga metodologinya mungkin di bawah akan lebih bervariasi. Tapi karena pada saat ini dapat diredam, maka ke atas gerakannya cukup stabil, sehingga metodologinya kalau dari atas dikatakan likely to be consistent. Ya, karena memang dia menghadapi sesuatu yang sifatnya ini view untuk organizations ya, bukan view untuk luar, maka metodologi dikatakan almost consistent ya. Nah itu mungkin yang bicara top down assessment ya. Sekarang coba kita lihat bottom up assessment ya. Keuntungannya significant buy-in at all levels of the organization should be achieved ya. Significant buy-in at all levels, artinya karena dia berasal dari bottom up, maka di all level risk itu dapat tanda kutip di buy-in, dapat kita digest, dapat kita cerna, karena memang ini diproduksi, daftar risiko ini diproduksi dari bottom ya, artinya dari level bawah ya. Disadvantage-nya adalah there will be little focus, kurang fokus pada external risk or strategic risk. Karena kalau kita mulai dari bottom up, semua akan berbicara technical risk, dia akan berbicara operational risk. Semua berfokus dari dalam ya. Nah, tapi dia bilang disadvantage-nya adalah kita kurang aware dengan yang adanya external risk ya. Sekarang kita lihat lagi keuntungan yang berikutnya, can be mirrored to an existing organization chart and risk impact beyond immediate operational risk can be discussed. Disadvantage-nya adalah time consuming and may demotivate if it takes longer to develop overall enterprise result ya. Ya ini bicara FGD, bicara brainstorming. Di level technical dikhawatirkan, dia bilang it may take time consuming ya, karena pembicaranya menjadi panjang, pembicaranya menjadi perdebatan, sehingga perspektif strategiknya malah jadi bias ya. Ini yang dikhawatirkan kalau kita mulai dari bottom to up ya. Kemudian kita bicara lagi yang berikutnya adalah disadvantage yang ketiga, dangers that the approach becomes too detailed and blinkered, resulting in a silo approach to risk assessment ya. Jadi memang dikhawatirkan kalau ini terlalu detail dan blinkered, sehingga menjadi silo, menjadi bias terhadap risk assessment ya. Karena everything subject to be detail ya, sehingga kita tidak kena kepada significant risk-nya ya.
new risk, kita lihat disadvantage yang berikutnya. New risk emerging from operational activity of the business might not be reported by operational staff, ya. Nah, ini ada beberapa metodologi yang dia sampaikan bahwa cukup bervariasi karena di level bawah, di level kita mulai dari bottom to up, sehingga ada beberapa informasi yang begitu banyaknya sehingga ada beberapa informasi yang miss dikhawatirkan, ya. Karena kembali lagi pada saat kita bicara dari bottom to up, maka variabilitasnya akan menjadi banyak, metodologinya akan menjadi cukup debatable, cukup menjadi bahan diskusi, sehingga khawatirnya akan ada beberapa hal yang sebetulnya signifikan informasi malah menjadi miss, ya. Nah, sehingga kembali lagi teman-teman, untuk wrap up-nya adalah kita tidak perlu melakukan pemilihan bottom up ataupun top down, tapi sebetulnya sebagai manajemen kita bisa melakukan combining antara top down, tetap memperhitungkan bahwa appetite-nya top itu cukup besar, akan tetapi pada saat appetite-nya cukup besar, kita juga mengconsider masukan dari bottom to up, ya. Sehingga nanti kita akan ketemu di tengah, di mana level strategisnya dapat, tapi juga tidak men-skip, tidak melewatkan kemungkinan detail risk yang justru bisa menghambat strategic risk tadi, ya. Nah, itu kurang lebih top down, bottom up yang menurut saya pikir kita bisa mengambil jalan tengahnya, ya. Nah, risk assessment teknik ada beberapa. Kita bisa menggunakan questionnaire and checklist, kita bisa workshop and brainstorming, ya. Kemudian ataupun kita kalau dalam tanda kutip kita menggunakan terminologi challenge session untuk beberapa risk assessment, ya. Kemudian inspection and audit, ya. Jadi kita juga bisa melakukan assessment dengan melakukan inspeksi dan audit. Kita akan bandingkan, comparing antara compliance dan established yang sudah ada seperti apa, ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman ada 3 metode yang coba kita sampaikan di sini. Ada questionnaire, ada workshop, dan ada inspeksi dan audit. Coba sekarang kita lihat yang questionnaire. Nah, ini sudah saya coba cantumkan di sini. Ada beberapa pernyataan, ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan yang nanti bisa menjadi pernyataan sikap dari risk owner, ya. Nah, ada strong agree, ada setuju, netral, disagree, dan strongly disagree. Cuma saran saya kita buang netralnya, teman-teman. Jadi mungkin bisa menggunakan skala Likert yang genap supaya tidak ada ganjil di tengah, sehingga tidak ada pernyataan netral. Karena kalau pernyataan netral, maka kita cukup bingung nanti untuk menempatkan apakah risiko ini memang cukup berpengaruh atau tidak. Karena kalau netral berarti kita tidak memberikan pernyataan sikap kita, ya. Nah, di sini misalkan ada risk assessment, ada corporate control environment. Jadi bagaimana sebetulnya perusahaan melihat risiko ini dan kontrol apa yang sudah dilakukan. Nah, bagaimanakah tanggapan si risk owner yang ada di dalam perusahaan, ya. Nah, nanti teman-teman bisa membagi questionnaire ini kepada operational risk, teman-teman bisa membagi kepada strategic risk, tapi mungkin itu di level BOD, teman-teman bisa membagi kepada legal risk, ya. Nanti coba kita, itu yang kurang lebih pendekatan risk assessment. Tapi kembali lagi pertanyaannya, kalau kita boleh mundur lagi, bagaimana membuat pernyataan, itu kembali lagi kita harus tanyakan kepada masing-masing risk owner, ya. Bukan kepada unit risiko, karena unit risiko mereka berusaha dalam tanda kutip compiling, tapi kita datangi misalkan pihak accounting, pihak finance, apa yang menjadi risiko? Apakah ada risiko pada saat kita melakukan investment pada saham? Apakah ada risiko kita melakukan investasi pada surat hutang? Tanyakan, ya. Nah, di level operasional, tanyakan bagaimana risiko-risiko yang ada di lapangan, di list dalam bentuk kalimat, dan kemudian kita berikan pernyataan sikap 6 ya untuk menghindari adanya netral. Nah, minimal teman-teman di langkah awal ini bisa mampu membuat kuesioner dulu pernyataan risiko yang akan dihadapi di masing-masing unit. Nanti kemudian akan dibawa ke unit risk untuk dilakukan assessment, ya. Nah, ada beberapa keuntungan dan tidak keuntungan pada saat kita bicara RA ataupun risk assessment ini. Ya, pertama kuesioner. Keuntungannya adalah dia memiliki consistent structures, guarantee konsistensi. Kemudian disadvantage-nya adalah rigid approach, may result in some risk being missed. Kemudian questions will be based on historical knowledge, ya. Nah, ini kelemahan dari kuesioner, dia lebih kepada historical knowledge. Workshop and brainstorming. Coba bagaimana kalau kita lihat
kalau kita lakukan FGD ini, ya. Senior management tend to be dominan karena biasanya diskusinya akan di-lead oleh senior manager ataupun satu level di atas kita, sehingga nanti pembicaranya akan digiring dalam tanda kutip oleh si senior management. Ini yang harus disadvantage ini gini teman-temannya, bukan berarti kita tidak akan memakai metode ini. Dari tadi kita bicara top down, bottom up, justru pada saat kita sudah tahu disadvantage-nya adalah kita berusaha meminimize disadvantage tadi, ya. Jadi ini bukan untuk diabaikan ya metode ini, tapi justru untuk diminimize karena kita sudah mampu merecognize apa disadvantage-nya, ya. Issue will be missed if incorrect people involved, ya. Jadi hati-hati untuk melakukan keterlibatan orang di dalam FGD ini, karena dia bilang kalau sampai kita salah menginvite orang, maka akan menyebabkan incorrect people involved, maka akan menyebabkan assessment yang salah juga, ya. Nah, bagaimana dengan inspection dan audit disadvantage-nya? Inspection are most suitable for hazard risk. Dia bilang audit approach tend to focus on historical experience karena sudah kejadian, ya, sudah kejadian. Jadi kita lihat implementasinya dulu, kemudian kita audit, ya. Nah, itu bicara historical, ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan dari questionnaire dan inspection itu dia lebih kepada historical knowledge, tapi ternyata kita punya workshop and brainstorming yang bisa untuk merecognize future knowledge, ya. Nah, kembali lagi mana metode yang paling baik antara questionnaire dan brainstorming, kita bisa padu-padankan. Saya ambilkan contoh, di awal kita sebar questionnaire dulu, ya. Di awal kita sebarkan questionnaire, bikin pernyataan, disebarkan kepada unit-unit. Tolong diisi apa yang menjadi risiko-risiko yang memang dihadapi oleh risk owner. Bikin questionnaire, setelah itu nanti kita akan masuk kepada FGD, workshop ataupun brainstorming. Jadi di sini kita melakukan dua metode untuk risk assessment teknik, ya. Jadi kita tidak perlu meributkan mana metode yang paling baik. Kita bisa combining antara questionnaire dan FGD, ya. So wrap up-nya nanti mungkin akan ada di FGD, ya. Nah, apa sebetulnya luaran dari risk assessment ini, yaitu adalah risk matrix, ya. Risk matrix sudah pernah kita bahas di konten sebelumnya, ya. Kita akan bicara likelihood dan impact, ya. Nah, likelihood kita akan bagi ini kembali lagi banyak sekali terminologi, banyak sekali referensi. Di sini kita mengambil likelihoodnya ada unlikely, possible, likely, dan almost certain, ya. Nah, kembali lagi teman-teman, risk matrix harus terukur. Jarang terjadi, ya harus kita translate itu menjadi berapa? 2-3 kali setahun, 3-5 kali setahun, 8-10 kali setahun. Kita akan bicara likely berapa? 15 kali setahun, atau kita bicara almost certain, apa di atas 20 kali. Intinya adalah teman-teman, ini kembali lagi kepada diskusi internal management untuk menentukan range likely tadi dari kejadian yang paling kecil sampai kejadian yang paling, mohon maaf, dari kejadian paling sedikit frekuensinya sampai kejadian yang paling banyak, ya. Nah, itu bicara likely dan harus bicara likelihood yang harus ditranslate menjadi frekuensi, ya. Nah, sekarang kita akan bicara impact-nya, ada small, moderate, severe, and then catastrophic. Itu kembali lagi harus didefinisikan, ya. Nah, ini adalah risk matrix yang memang banyak sekali referensinya, ya. Jadi kita mengambil dampaknya ada small, moderate, severe, dan catastrophic, ya. Nah, it is becoming more common for a risk attitude matrix to contain 4 sections. These sections can be represented by comfort, cautions, concern, and critical, ya. Nah, ini bicara apakah dia berada di area hijau bawah berarti aman, kuning ataupun merah yang very critical risk, ya. Jadi ini banyak sekali, nanti mungkin teman-teman akan menemui pembagiannya, ada yang 4C, ada yang warna, ya. Jadi referensinya kembali lagi, tapi sebetulnya substansinya sama. Pada saat kita membuat risk matrix, maka kita akan mengkategorikan bahwa ini ada di level hijau, ya. Kemudian naik dia akan ke level kuning, kuning menuju merah sampai dengan level merah, ya. Itu kalau mau dibikin warna. Tapi kalau mau dibikin 4C tadi ada comfort, di level zona nyaman, ada cautions, hati-hati, concern, dan critical, ya. So this is impact dan likelihood. Impact-nya tadi sudah ada beberapa, ada 4 definisi, dan likelihood-nya tadi dia bagi menjadi 5 kalau saya tidak salah, ya. Nah, itu kembali lagi antara impact dan likelihood harus bisa
measured, dia harus bisa diukur ya. Nah, oh ya satu lagi, ini bicara di dalam referensi ini dia menggunakan risk attitude matrix ya. Mungkin nanti teman-teman akan ketemu dengan risk heat map, ketemu dengan risk matrix, itu mungkin yang penting dilihat luarannya saja. Kalau memang itu berupa impact dan likelihood, ada bicara severity, nah itu mungkin menuju terminologi yang sama, yaitu adalah risk matrix ya. So, kita bicara risk assessment di awal, di hulu, dan di hilirnya kita akan bicara risk matrix ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Konten ini bicara risk assessment considerations ya. Stay terus di channel Independent Training.